حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Allah masih panjangkan umur kita sampai di hari-hari penghujung bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mampu untuk terus bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang terakhir di dalam kitab ini, yaitu di hadis yang ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni apa saja yang kamu lakukan tanpa aku peduli. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit tertinggi, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni segala dosa-dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka la'ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la'ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya
seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Rahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini tentu kalau kita melihat maknanya sangat luar biasa, bagaimana luasnya, bagaimana besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang senantiasa meminta, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Bagaimana di dalam hadis ini, dan ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi, karena Rasulullah SAW menyampaikan dengan qala Allah berfirman, ya ibna Adam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, jika engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, dan penuh dengan pengharapan kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, maka aku akan kabulkan segala permintaan harapan yang engkau munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit tertinggi, dan engkau datang kepadaku, memohon ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lakum, maka aku akan ampuni segala dosa-dosamu yang begitu banyak tersebut. Kemudian yang ketiga, ya ibnu Adam, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wahai anak-anak Adam, innaka la'ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la'ataituka biqarabiha maghfirah. Sesungguhnya jika seandainya engkau datang denganku membawa dosa-dosa yang pernah engkau lakukan di bumi, thumma laqitani, dan kemudian engkau bertemu dengan Tuhanmu, bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'an, tanpa engkau menyekutukanku selama di atas muka bumi, tanpa melakukan perbuatan syirik di atas muka bumi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqarabiha maghfirah, niscaya aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan seperti ini, di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kita. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kesempatan bagi kita untuk menjadi seorang hamba yang lahir kembali, dalam artinya menjadi hamba yang fitrah, setelah selesai kita menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan seperti ini, di mana hadis Rasulullah SAW sampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu.
Begitu juga di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan salat, baik itu salat qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah para ulama mengatakan dengan hadis ini, ketika seorang hamba melakukan semaksimal mungkin beribadah puasa, beribadah qiyamul lail, salat tarawih, dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka seorang hamba itu akan menjadi fitrah kembali, menjadi manusia yang suci kembali, sebagaimana seorang anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Di dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita, jangan sampai kita menjadi hamba yang berputus asa. Yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kita dipenuhi dengan dosa, kita dipenuhi dengan kemaksiatan. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi seorang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atau menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Dosa apapun itu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, terbuka luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba tersebut. Selagi hamba itu terus bermunajat kepada Allah, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di detik-detik terakhir kita menyelesaikan bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan segala ibadah yang telah kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini makbul, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita sebagai seorang hamba untuk terus menjadikan doa sebagai senjata kita dalam kehidupan ini, dan menjadikan harapan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senjata kita dalam kehidupan ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba yang senantiasa terus bermunajat kepada Allah, yang senantiasa terus memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل صيامنا يا الله. ربنا تقبل صيامنا يا رحمن. ربنا تقبل صيامنا يا رحيم. ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.